Ya, salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur sekali lagi boleh menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati untuk menyembah Tuhan. Pada kelompok doa pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, tinggikan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan tak pernah meninggalkan kami dalam hari-hari kami. Dan pada malam hari ini kami bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat kelompok doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, ampuni kami, layakan kami. Biarlah penyembahan kami pada malam hari ini berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita menyanyi lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesuslah seperti gembala. 215. Dia pimpin dan menjaga.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk disirami dengan renungan firman Tuhan. Kita menyanyi dengan sebuah pujian mengatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Biarlah hati kita seperti bejana yang dibentuk, siap diisi dengan firman Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini karena penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan, hingga kami datang menyembah dan memuliakan Engkau dalam ibadah kelompok doa. Engkau memberkati kami ya Tuhan, dan kami bersyukur waktu yang kami pakai akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan menguatkan, meneguhkan kami, dan kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berkati dan urapi kami semua ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Ada waktu bagi kita untuk belajar bersama firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1. Saya akan baca ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam bulan 12 ini merupakan kebanggaan bagi kita dan sukacita bagi kita, karena kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus atau dengan dikatakan perayaan Natal. Nah, dalam bagian ini ayat yang sudah saya baca untuk kita menjelaskan kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia, kelahiran Yesus ke dunia ini terutama untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Dan satu bagian dalam kehidupannya bahwa Dia memberikan dirinya, rela mati di atas salib untuk menebus kita. Nah, dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus yang lahir ini, dia juga disebut Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mari kita membaca kembali. Saya membawa kita membaca di dalam Kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 5. Berbunyi demikian.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dari dua nas yang saya baca untuk kita ini, baik di dalam Injil Matius bahkan di dalam Yosua ini, saya memberi tema yang untuk kita renungkannya itu Allah menyertai kita, atau dikatakan Tuhan menyertai kita. Kembali di dalam Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini adalah merupakan penjelasan bagi kita bahwa Maria dan akan melahirkan seorang anak laki, yaitu Yesus Kristus. Dan dikatakan namanya juga disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, dalam kitab Yosua kita melihat bahwa pada saat Musa sudah meninggal, tugas yang diberikan dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan adalah Yosua. Nah, secara manusia dia mengalami, boleh dikatakan tidak sanggup dan tidak mampulah untuk memimpin bangsa Israel masuk dalam Kanaan. Dia sudah melihat pengalaman bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Dia melihat pengalaman bagaimana kehidupan bangsa Israel dan karakter bangsa Israel. Tetapi Tuhan berjanji kepada dia bahwa sebagaimana dia menuntun dan menolong dan menyertai Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, begitu juga dia akan memimpin dan menuntun dan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Nah, dalam nas yang sudah saya baca di dalam Yosua ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat dua pengertian dari kata menyertai ini. Memiliki dua pengertian, yaitu dalam artinya itu dengan dan antara. Dengan dan antara. Nah, dalam bahasa aslinya itu menunjukkan ada dengan, seperti yang dikatakan dengan, sama seperti aku dengan Musa menghadapi setiap orang yang menghalangi perjalanannya, demikian juga aku akan dengan kamu menghadapi musuhmu. Menunjukkan keakraban, menunjukkan satu yang melekat bersama. Dia selalu dengan dia, bersama dengan Musa dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanannya. Begitu juga dengan Yosua akan memimpin bangsa Israel. Allah selalu dan dengan Yosua akan memimpin. Nah, kedua dikatakan di antara. Arti yang kedua adalah di antara. Allah menjadi pemisah atau tameng antara Yosua dengan setiap musuhnya dan dalam menghadapi masalah. Berarti posisi dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya waktu itu, Yosua dan di antara dengan musuh ada Allah yang menjadi pelindung. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah sendirilah yang menghadapi serta menghalau setiap masalah atau tantangan atau menghadapi musuh tak kala nanti Yosua memimpin dan berjalan membawa bangsa Israel masuk kota Kanaan itu. Ya. Disinilah kita melihat bahwa kata ini menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa janji Allah juga kepada setiap orang yang percaya bahwa di dalam datangnya Yesus juga di dalam perjanjian baru menyatakan dia adalah Immanuel. Berarti dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, Allah menyertai kita, Allah dengan kita, Allah bersama kita dalam setiap menjalani kehidupan. Kalau kita melihat kembali, karena ini merupakan di ujung tahun ini, di ujung tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kita rasakan. Dan pencobaan dikatakan, penderitaan dan kesusahan. Apalagi dalam situasi pandemi ini. Kita mengalami banyak cobaan dikatakan secara manusia.
kita tidak mampu menghadapi itu. Secara manusia kita tidak mampu melewatinya. Tapi kita melihat kembali dengan keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel. Dikatakan Allah yang menyertai kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sehingga kita bisa melewati hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Pada saat ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kita hadir pada saat ini, kita masih ada pada saat ini, dapat menginjak di bulan Desember ini karena masih anugerah Tuhan. Kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih mengizinkan kita. Nah, di dalam ayat yang 5 ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Selain dikatakan Allah akan menyertai Yosua, dia juga dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Menunjukkan bahwa tidak membiarkan, bahwa tidak gagal, tidak lupa. Bahwa Allah yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lupa dalam menyertai Yosua, dikatakan artinya. Dia tidak meninggalkan Yosua sedikit pun. Nah, inilah iman kita, keyakinan kita juga dalam mengiringi Tuhan sepanjang tahun yang akan datang. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun dalam kehidupan ini. Dan ini juga yang kita telah rasakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan. Boleh saja kita mengalami penderitaan. Boleh saja kita mengalami kedukaan. Boleh saja kita mengalami sakit sepanjang tahun-tahun kita ini. Tetapi kita bisa melewatinya. Tuhan beri kemampuan bagi kita. Tuhan memberi jalan keluar bagi kita menghadapi masalah. Itulah kuasanya Tuhan, bahwa tidak pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, yaitu terutama kehidupan keselamatan yang diberikan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam sepanjang hari-harinya kita hidup kita ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Kalau saya membaca di dalam Yosua pasal 11 ayat 23 mengatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi pusaka mereka menurut pembagian suku-suku. Lalu aman dan negeri itu berhenti dari perang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Yosua pasal 11 ayat 23 ini menjelaskan bahwa membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dikatakan. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Saudara kasih Tuhan, ada sukacita yang dialami dalam kehidupan. Ada kebanggaan, kesenangan yang kita alami. Karena bukti Tuhan telah menyertai mereka dalam kehidupan. Dan inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam bulan 12 ini. Sukacita karena bukti penyertaan Tuhan sepanjang tahun kita. Nah, mari kita mengimani. Mari kita berserah penuh pada Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah melupakan. Dia tidak pernah gagal dalam menuntun, dalam melihara, dalam janjinya. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara Tuhan, berserah penuh dan beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebentar kita akan melewati tahun 2021 ini. Dan kita akan memasuki 2022. Seperti yang saya katakan, mari kita bersandar penuh kepada Tuhan. Beriman dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita percaya ini, di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, Allah yang melindungi,
dan dia tidak pernah gagal dalam menuntun kita. Janganlah kita berpikir di tahun 2022 nanti dalam menjalani kehidupan kita merasa sulit, tetapi mari kita mempertaruhkan semuanya pada Tuhan. Mari kita melihat kembali apa yang dia telah lakukan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Dia akan lakukannya lagi dalam kehidupan kita tahun-tahun akan datang. Intinya, bersyukurlah dan berserah penuh pada Tuhan, karena Dialah Allah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah Allah yang kita percaya ini, Allah yang menyertai. Jadi dalam kehidupan kita, muliakanlah Tuhan. Bagian kita melakukan dan berserah penuh pada Tuhan. Bagian Tuhan menyertai dan menuntun dan memberkati kita. Karena Dialah Allah yang berkuasa. Kuasanya lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kuasanya lebih dahsyat jikalau kita perlu bersandar penuh pada Dia. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita. Marilah berserah penuh pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya, Allah yang berkuasa, setia selalu menyertai kita dalam kehidupan kita berdua. Bapa di surga, kiranya renungan firman Tuhan malam ini menguatkan, meneguhkan kami bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang setia menuntun, memberi kami jalan keluar dalam jalan hidup. Pimpin dan tolong terus kami Tuhan untuk bersandar penuh padamu, menyerahkan segala pergumulan hidup kami kepadamu Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran. Biarlah kami taat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati dan tidak pernah gagal dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur atas firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita dengar, yang mengingatkan kita kembali bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur, menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 39, Hai Malaikat dari Surga. Tuhan, dan kita akan berdoa merupakan doa kita bersama sesuai dengan bahan doa yang telah disampaikan di dalam kelompok doanya masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Prianto mengaminkan doa kita. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan dari awal hingga dapat berakhir. Dan pada malam ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam ibadah kelompok doa ini kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada ya Tuhan dalam kelompok doa, terutama yang dapat bagian pada malam ini untuk didoakan ya Tuhan. Bahan doa yang telah disampaikan dari setiap kelompok doa, kiranya Engkau menolong dan memberkati. Pertama kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan bulan ini Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami dapat menginjak di bulan Desember ini Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, menolong dalam persiapan dan perayaan Natal. Engkau memberkati keluarga dalam kehidupan mereka, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Yang sakit Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Yang dalam melaksanakan tugas Engkau memberi hikmat dan kemampuan ya Tuhan.
Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau memberkatilah seluruh jemaat dalam kehidupan, dalam persiapan-persiapan mereka juga untuk menyambut Natal. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Beri perlindungan bagi kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau menolonglah jemaat dimanapun rencana-rencana mereka pada tahun ini. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai hendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah kami juga kami telah memberikan persembahan. Biarlah semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama di sorga, dan Engkau memberkati tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk setiap kelompok doa. Biarlah Engkau memberkati pengurus-pengurus ya Tuhan. Program mereka masing-masing dalam kelompok doa Engkau memberkati. Baik untuk di perayaan Natal bahkan tahun baru Engkau menyertai ya Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk panitia perayaan Natal di dalam jemaat kami. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas dan pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kategorial atau organ yang rencana untuk perayaan Natal. Engkau memberkati sekolah minggu, baik pemuda bahkan pekerjaan emas ya Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan biar perayaan ini dapat berjalan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Engkau dengarlah seruan kami dan jawab tepat pada waktunya. Inilah doa kami persembahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh ibadah pada malam hari ini. Demikian, selamat malam, Shalom. Salam.